Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Di video kali ini saya akan berkreasi dengan pisang. Apa saja kreasinya? Simak video ini sampai selesai ya. Kreasi pertama ini saya akan buat pisang gulung wijen. Nah, pisangnya ini saya siapkan pisang mengkal. Jadi ini 3 buah pisang mengkal yang akan saya panggang. Setelah dipanggang nanti baru kita akan proses gulung. 3 buah pisang mengkal ini akan kita kupas dulu sebelum kita panggang. Setelah kita kupas, ini kita belah 2 ya. Jadi pisangnya kita belah 2. Nah, jadi kita akan panggang dengan pisang yang dibelah 2 seperti ini. Ini kita langsung masukkan ke grill pan. Pisang yang sudah dibelah 2 tadi sekarang kita panggang di grill pan. Ini saya menggunakan Mogen grill pan, jadi teman-teman bisa lihat review tentang grill pan ini di link yang ada di atas ini gitu ya. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kita masak apapun. Nah, sekarang kita tata semuanya pisangnya di atas grill pan ini. Nah, ini kita tunggu sampai berwarna kecoklatan bagian bawahnya, terus dibalik sampai sama warna kecoklatan keduanya dan kita angkat. Ini pisang yang sudah saya panggang di grill pan tadi, kita pindahkan kemari. Terus kita geprek sedikit, boleh menggunakan roll atau menggunakan gelas. Ini saya menggunakan gelas saja supaya lebih lentur. Jadi fungsi digeprek ini supaya nanti memudahkan kita membuat pisang gulung. Teman-teman harus menggunakan pisang yang mengkal, karena kalau misalnya menggunakan pisang yang matang jadinya sudah terlalu lembek. Nah, sekarang kita masukkan wijen secukupnya di bagian dalam dari pisang. Lalu kita gulung. Ini gulung perlahan-lahan. Nah, pisang gulung ini setelah kita gulung, kita masukkan ke dalam wijen. Nah, ini kita balur dengan wijen keseluruhannya. Sambil ditekan-tekan supaya wijennya nyatu dengan pisang. Nah, ini kalau udah jadi satu pisang gulung wijen, sekarang kita ulangi prosesnya sampai semua bahan yang kita punya itu habis. Pisang gulung wijen ini sudah jadi ya. Jadi sampelnya ini ada 4. Nah, ini sangat enak untuk kita jadikan menu berbuka puasa. Cuma 2 bahan, pisang yang dipanggang, dimasukkan wijen, digulung dan dicelupin lagi ke dalam wijen sangrai. Nah, wijennya ini secukupnya sesuai dengan kebutuhan dari pisangnya. Masih ada 2 kreasi dari pisang untuk menu buka puasa. Simak video ini sampai selesai ya. 7 alasan kenapa teman-teman harus memiliki buku ini. Resep yang ada di dalam buku ini semuanya simple, sederhana. Semua bahan baku yang ada di dalam buku ini mudah kita jumpai di pasar tradisional. Buku ini saya kategorikan berdasarkan bahan bakunya ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri juga. Di dalam sini pun nanti di setiap resepnya ada video untuk kita lihat proses memasak. 99 ini saya ambil dari Asmaul Husna. Terus plusnya, kenapa ada plus? Plusnya ini lebih dari 99 resep. Semua yang ada di dalam sini ini adalah berdasarkan pengalaman hidup sehat saya dengan real food lebih dari 6 tahun. Buku ini harganya lebih murah dari biaya check up ke dokter ya. Kreasi kedua dari pisang ini saya akan buat
pisang rendam susu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita buat sekarang sama-sama ya. Bahan yang kita gunakan untuk membuat pisang rendam susu ini, yang pertama ada pisangnya, 3 buah pisang raja yang saya gunakan yang sudah matang. Terus ada 3 butir kurma, 10 butir kacang almond. Nah, susunya nanti kita menggunakan susu almond yang kita akan buat sendiri. Cara membuatnya, yang pertama kita akan panggang dulu pisang rajanya. Ini pisang raja sebelum kita panggang, jadi kita remas dulu seperti ini. Ya, diremas supaya lunak di dalamnya dan jadi pipih. Nah, fungsi ini selain jadi lunak dan pipih, dia mengeluarkan karamel juga pada saat kita panggang nantinya. Jadi lebih manis. Setelah kita tekan-tekan dan dipastikan sudah lebih lunak ya dari sebelumnya dan pipih. Nah, ini beda kalau sudah ditekan, jadi agak lebih pipih daripada yang belum ditekan. Pisang yang sudah kita tekan-tekan tadi yang udah pipih, ini masih utuh ya pisangnya. Satu pisang kita panggang di grill pan. Nah, pastikan grill pannya sudah panas dan kita taruh di atas grill pannya. Ini pisang kedua dan satu lagi. Ini pisang yang ketiga. Ini kita panggang sampai warna kecoklatan di bagian bawah dan nanti dibalik untuk kecoklatan juga di bagian atasnya. Sambil menunggu pisangnya dipanggang, kita akan buat susu almond. Jadi ini 10 butir kacang almond yang sudah dipanggang serta 3 butir kurma sukari akan kita blender dengan 200 ml air. Susu almondnya udah jadi ya, udah saya blender. Sekarang kita akan saring karena ini ada serat dari kurmanya dan almond juga. Kita saring ke dalam gelas. Jadi kita ambil airnya saja, susunya saja ya. Ini sambil ditekan-tekan. Nah, ini susu almond yang sudah saya saring, jadi dapat segelas gini ya. Nah, nggak penuh gelasnya, sekitar nih udah menyusut, nggak nyampe lagi 200 ml, jadi sudah berkurang sedikit dari 200 ml awal gitu karena udah kita saring. Nah, sekarang kita akan ke pisang yang kita panggang tadi sudah matang gitu ya. Pisang yang sudah saya panggang tadi, jadi sudah saya bolak-balik, ini udah matang. Sekarang kita akan siram dengan susu almond yang sudah kita saring tadi. Jadi ini disiram aja di atasnya. Ini kita siram sampai pisangnya tenggelam ya. Kalau sudah, sekarang kita tambahkan kismis. Karena ini manis, pisang manis, susu almond manis, sama kurma tadi juga manis. Biar ada asam-asamnya, saya tambahkan kismis. Kalau mau ada perpaduan warna, boleh pakai kismis yang hitam. Jadi ada warna yang berbeda. Berikutnya saya akan tambahkan chia seed. Kismis dan chia seednya ditabur aja secukupnya. Nah, ini udah jadi pisang rendam susu. Nah, ini sangat enak untuk kita jadikan cemilan berbuka puasa karena menu buka puasa itu yang manis-manis ya. Jadi kita udah dapat serat, karbohidrat, protein, semuanya sudah ada di sini dalam satu menu. Nah, ini kalau kita makan sudah mengenyangkan ya. Cuma satu menu tapi sangat mengenyangkan. Masih ada satu kreasi lagi dari pisang. Simak video ini sampai selesai ya. Kreasi ketiganya adalah pie pisang. Bahannya yang pertama ada 1 buah pisang. Ini masih menggunakan pisang raja. Berikutnya 3 butir kurma sukari. 1 ubi orange ya sebagai kulit dari pie-nya. Jadi isiannya nanti pisang dan kurma. Kulitnya 1 ubi oren yang sudah saya rebus. Nah, cara membuatnya yang pertama kita akan kupas pisang ini dan dibelah 2. Ini pisangnya. Dikupas dan dibagi 2 seperti ini. Dibelah ya. Dibelah, setelah dibelah dipotong kecil-kecil.
Ini pisangnya udah saya potong kecil-kecil. Sekarang kita akan potong juga kurmanya. Ini dipotong sembarang aja, yang penting udah lebih kecil ukurannya dan dibuang bijinya. Cara membuatnya, kita panaskan dulu air sekitar 30 ml sampai mendidih ya. Nah, ini airnya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan kurma terlebih dahulu. Ini kita aduk-aduk ya. Ini lebih gampangnya pancinya dimiringkan, jadi kita cuma pakai satu sisi. Berikutnya kita tambahkan pisang nih, terus sambil diaduk-aduk. Jadi ini sampai kurmanya halus ya, diaduk-aduk terus sampai kurmanya hancur dan pisangnya lebih lunak atau lebih matang dari sebelumnya. Ini terus kita aduk-aduk sampai airnya mengering. Kalau misalnya belum matang, boleh ditambahkan lagi sedikit demi sedikit air menggunakan sendok. Nah, ini udah cukup ya, airnya udah kering, sudah bisa kita matikan kompornya. Isian pie-nya ini sudah matang ya, tadi kurma dan pisang kita rebus tadi pakai air sampai kurmanya hancur dan pisangnya masih ada tekstur pisang sedikit. Nah, sekarang kita akan siapkan kulit pie-nya. Ini kita menggunakan ubi oren. Jadi ubi orennya akan kita haluskan terlebih dahulu. Saya masukkan ke wadah yang lebih besar. Kita haluskan. Ini satu buah ubi, saya potong dua tadi ya, jadi kelihatannya seperti ada dua ubi, sebenarnya cuma satu tapi panjang. Terus direbus dan sekarang kita haluskan ini sampai benar-benar halus. Ini ubinya semuanya sudah halus, jadi sekarang kita bentuk kulitnya. Kita ambil kita bentuk satu bulatan gitu ya. Nah, ini kita ambil ubinya secukupnya untuk kita bentuk bulatan. Berikutnya kita pipihkan. Dan saya udah siapkan cetakan dan isi di dalamnya juga ada kertas biasanya untuk lapisan pie. Kita masukkan ke dalam cetakan ini. Terus kita bentuk seperti pie sampai benar-benar tipis. Nah, ini nanti kita samakan pinggirannya. Nah, kalau udah jadi nanti kita keluarkan dari cetakan ini untuk kita isi pisang di bagian tengah dari pie ini. Dari satu buah ubi oren tadi kita bisa dapat 8 kulit pie sebenarnya. Cuma saya kasih sampel di sini cuma 4 aja. Sekarang kita akan tambah isian pie-nya dengan pisang. Jadi kita tata pisang di bagian tengah dari pie ini sebagai isian. Untuk banyak atau sedikit pisangnya disesuaikan dengan ukuran dari pie. Kalau pie-nya besar ya lebih banyak juga pisangnya. Nah, pastikan pada saat kita masukkan ini yang lebih kering ya, jangan bagian yang masih basah pisangnya, supaya nggak meluber di dalam ubinya. Nah, untuk atasnya saya akan taburi sedikit wijen, jadi biar ada gurih juga. Ini udah jadi pie pisang untuk menu buka puasa di bulan Ramadan tahun ini. Nah, semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Kita bisa makan enak juga walaupun semuanya bahan yang real food. Nah, ini pasti lebih sehat dan lebih nikmat pastinya rasanya ya, manis, ada gurih juga dari wijennya.
Nah, manis udah pasti manis, pisang manis, kurma manis, dan ubi juga manis. Tapi manis ini manis alami, jadi nggak apa-apa kalau kita makan. Ini 1 atau 2 aja udah mengenyangkan itu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah untuk banyakin makan real food dan share juga kepada keluarga di rumah supaya banyak yang mencoba dan menikmati menu real food untuk menu berbuka puasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.